Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasatiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, kita sungguh bersyukur dan bangga Indonesia berhasil eksis sebagai bangsa yang damai di tengah keanekaragaman budaya dan agama yang tiada tandingannya di dunia. Tantangan merawat kedamaian bangsa kini semakin berat, sebab pada era teknologi informasi, jutaan konten ujaran kebencian yang mengarah pada konflik diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penelitian Monash University bulan Februari tahun 2024 menghasilkan temuan adanya 180.000 konten ujaran kebencian di media sosial menjelang pemilu 2024. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Digital. Sebagai pijakan syarah Al-Quran ini, mari kita dengarkan potongan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan,
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz jilid 1 halaman 63 mengatakan, ayat ini menjelaskan umat Islam adalah umat pertengahan atau wasatiyah, atau umat terbaik yang pantas menjadi saksi atas risalah para nabi terdahulu. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 415 menambahkan bahwa ayat ini membahas misi pertengahan atau wasatiyah Islam. Ini berarti umat Islam harus selalu di tengah, seperti posisi Ka'bah yang berada di titik tengah dunia. Hadirin, moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan menjalankan agama secara proporsional, jalan tengah atau tawasud, dan tidak berlebihan atau tatorruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena sungguh orang-orang sebelum kamu telah binasa karena sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. hadirin, beragama secara berlebihan seperti itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ia meninggalkan semua kenikmatan, bahkan berniat tidak akan menikah selamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasayna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Utsman bin Mad'un untuk hidup membujang atau at-tabattul. Andaikan Nabi mengizinkannya, kami para sahabat pasti melakukan pengebirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5073 juz 7 halaman 4. sekali lagi Islam mengajarkan beragama secara wasatiyah dan melarang beragama secara berlebihan. Hadirin, diskusi moderasi beragama pertama kali muncul dalam deklarasi Baghdad pada tanggal 27 Juni 2018. Konferensi yang diselenggarakan di Irak itu menghasilkan 10 rekomendasi, antara lain meluruskan pemahaman yang salah besar tentang Islam, bahwa Islam dipandang sebagai agama ekstrim atau radikal. Ditegaskan pula dalam deklarasi itu bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan etnis, agama ataupun aliran tertentu. Berdasar deklarasi itu, hadirin, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo memberi tugas secara khusus kepada Menteri Agama untuk penguatan moderasi beragama di samping tugas-tugas lainnya. Hadirin, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan realitas baru yang positif dan negatif, serta mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dunia digital telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama, salah satunya media sosial yang menjadikan kita kebanjiran informasi, termasuk tentang penafsiran agama. Tidak sedikit konflik terjadi akibat konten ekstremisme dan radikalisme berdasar penafsiran agama yang salah. Oleh karenanya, penguatan moderasi beragama mutlak kita lakukan. Dengan penguatan moderasi beragama,
kita harapkan masyarakat memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang menyejukkan dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat multikultural. Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 10 halaman 71 dijelaskan, ayat ini merupakan penegasan bahwa berlaku baik dan adil merupakan perintah yang bersifat universal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang toleran dan tidak memerangi kita. Hadirin, untuk merawat moderasi beragama, pemerintah harus bergandeng tangan dengan semua pemimpin agama, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital untuk meningkatkan moderasi beragama. semua pegiat keagamaan harus bisa memanfaatkan media digital untuk kampanye massal moderasi beragama. Pemerintah harus pula menindak tegas siapapun yang mengajarkan radikalisme, termasuk yang disebarkan melalui media digital. Dalam kesempatan yang indah ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo saudaraku, jadikan agama sumber kedamaian, bukan sumber keresahan. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah,
Sallallahu Jadikanlah kami umat beragama tetap bersatu menjaga keutuhan bangsa. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus santun terhadap semua orang tanpa melihat background agamanya. Mark Twain, penulis novel Amerika yang terkenal, mengatakan, kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Yang artinya, Kebaikan terhadap sesama manusia adalah bahasa yang bisa didengar orang tuli Dan bisa dilihat orang buta. kita berharap hadirin, dengan usaha yang terstruktur dan masif, semua penganut agama di Indonesia semakin hari semakin dewasa dalam menyikapi keberagaman. Hadirin, satu pantun dari kami. elok dipandang putri jelita Orang tuanya menjadi bangga. Agar moderasi beragama acuan kita, agar kerukunan selalu terjaga. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, moderasi beragama mutlak kita perlukan untuk keharmonisan hidup di tengah masyarakat multikultural. Kedua, media digital harus kita jadikan media pemasyarakatan moderasi beragama menuju persatuan dan kesatuan. Sebagai apresiasi kepada tuan rumah MTQ nasional ini, kami mengajak Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin untuk bersolawat bersama dengan menggunakan irama lagu daerah Kalimantan Timur. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Hidup rukun umat beragama, kita semua wajib menjaga. Mari bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.